Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah ditugaskan untuk menjalankan perintahnya yang ada di dalam Al-Quran, kemudian juga ditugaskan untuk mentaati Rasulnya yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Di dalam Al-Quran Allah sudah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan umat Islam dalam mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dalam menjalankan perintahnya, itu bisa beragam, bisa bermacam-macam. Karena beda orang, beda daya pikirnya, kemampuan memahami suatu perintah Allah atau Rasulnya. Dan itu hal yang wajar atau manusiawi. Sehingga ketika nanti ada perbedaan, ya kita memakluminya. Dan dalam hal perintah Allah dan Rasulnya itu memang ada yang bisa dipahami bermacam-macam, dan ada yang insya Allah sebenarnya semuanya sama, tidak ada bedanya. Kalau yang bisa dipahami beragam, bermacam-macam, umpamanya dalam hal sholat, ada yang ketika membaca surat Al-Fatihah, ketika jadi imam dan ketika dibaca jahar jelas, ada yang ayat yang pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ada yang dibaca jelas, kemudian ada yang dibaca sir atau tersembunyi, tidak jelas. Sehingga umat Islam itu ya memilih salah satunya. Ada yang membacanya sir, ada yang jahar. Dan itu hal yang wajar juga, dan semuanya ada dasar dan dalil. Kemudian juga ketika sujud, ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu, dan mereka punya dasar masing-masing. Begitu juga tentang kunut,
ada yang memakai kunut ketika sholat subuh, ada yang tidak. Dan semuanya sama, ada dasar dalil alasan masing-masing. Itu sebuah contoh bahwa ada beberapa hal tentang ibadah itu bisa disikapi berbeda, tapi punya dasar alasan masing-masing, sehingga kita saling menghormati apa yang dilakukan oleh saudara kita yang lain yang mungkin tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Kemudian saya ingin mencoba membuat tayangan seperti ini mengarah atau cenderung kepada hal-hal yang insya Allah yang sama, yang tidak seperti yang saya contohkan tadi. Ya, umpamanya ada sebuah ayat yang bunyinya, penggalanya, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia itu ya dengan perkataan yang baik. Dan dari satu contoh ayat itu saya punya keyakinan bahwa itu bisa disepakati oleh umat Islam, bahkan bukan hanya umat Islam, umat yang lain pun kalau dia menjalankan agama dengan baik atau dia berpikir dengan jernih, insya Allah sama, bahwa manusia itu seharusnya, sebaiknya ya berkata kepada orang lain itu dengan perkataan yang baik, sehingga tidak ada perselisihan di antara kita mengenai persoalan bicara. Dalam arti tidak ada orang lain yang punya keyakinan bahwa berkata itu tidak harus baik, boleh berkata jelek umpamanya. Saya kira tidak. Itu insya Allah sama. Begitu juga umpamanya perintah Allah, kita harus ya menahan marah. Dalam arti ya jangan suka marah-marah. Dan kawan-kawannya marah itu ya jengkel, dongkol, kesal. Itu semua insya Allah kita juga mensepakatinya bahwa hal semacam itu tidak baik. Dan kemudian juga akhlak yang lainnya, mungkin iri, dengki, sombong, angkuh, itu juga insya Allah sama, tidak ada perbedaan. Baik mazhab A, mazhab B, mazhab C umpama, saya kira sama. Akhlak yang tidak terpuji tadi ya sama-sama disepakati tidak baik dan tidak seharusnya dilakukan, dan seharusnya ya
Yang dilakukan sebaliknya, rendah hati, lemah lembut, tidak suka menghina, tidak benci, umpama seperti itu. Nah, inilah yang saya coba sampaikan kepada saudaraku sekalian, bahwa kita itu ada kewajiban yang dibebankan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal-hal yang insya Allah sama tadi, yang terkait dengan akhlak ataupun akhlak mulia, sehingga ya kita bisa menjadi hamba Allah, umat Islam yang baik, yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kalau kita sudah memahami itu, maka di sini tidak ada istilahnya memaksa orang lain harus memilih jadi orang yang baik, orang yang rendah hati, orang yang tidak benci, tidak sombong. Itu juga tidak ada paksaan, karena Islam mengajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Dan juga di ayat yang lain Allah mengatakan wa ma alaina illal balagul mubin, tidaklah kewajiban kami kecuali hanya sekedar menyampaikan dengan jelas. Jadi kita sebagai umat Islam disuruh menyampaikan kebenaran dan kemudian tidak harus memaksa. Ketika sudah disampaikan, kalau mau diterima ya alhamdulillah, kalau tidak diterima ya tetap kita memuji Allah, alhamdulillah. Yang penting tugas kita sebagai umat Islam berdakwah, yang itu kewajiban kita semuanya, seperti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yang bunyinya ku anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kita punya tugas untuk menjaga diri kita, bagaimana kita itu jadi orang yang baik, orang yang soleh, agar tidak masuk neraka. Kemudian juga keluarga, ya suami, istri, anak, orang tua, saudara, yaitu kita punya tugas untuk menyampaikan kebenaran agar mereka juga tidak disentuh oleh api neraka nantinya di akhirat. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kebenaran yang kita pahami di dalam Al-Quran ataupun hadis, kemudian kita sudah
mencoba untuk menjalankannya, kemudian menyampaikannya kepada saudara kita yang lain. Kemudian ada yang mau menerimanya dan ada yang tidak. Ya, kita hargai semuanya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kalau ada yang mau menerima, ya alhamdulillah. Yang belum menerima, ya tetap memuji Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang juga perlu kita ketahui, ada sebagian dari saudara kita melakukan sesuatu ibadah yang dilakukannya itu berbeda dengan yang lain, bukan karena dari hasil pemahaman, pemikiran, atau berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi hanya karena mengikuti apa yang ada, yang terbiasa di sekitarnya, atau bahasa kita itu ya taklid, hanya ikut-ikutan, bukan karena sebuah pemahaman yang benar. Umpamanya ada orang yang sehari-harinya tidak mengerjakan sholat 5 waktu sebagai orang Islam, tetapi kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, dia menghadiri dan juga ikut sholat di lapangan. Padahal yang kita tahu, sholat yang wajib itu ya yang 5 waktu sehari-hari itu. Tapi karena tidak punya ilmunya, sehingga dia hanya melihat apa yang dilakukan orang yang nampak, itu dia lakukannya tanpa dasar ilmu pengetahuan yang benar. Maka hal semacam itu ya perlu kita dakwahi, perlu kita ingatkan bahwa sebenarnya apa yang saudara kita lakukan itu tidak benar. Dan setelah kita menyampaikan yang sebenarnya, sebaiknya persoalan nanti dia mau menerima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Apakah itu dimaafkan oleh Allah atau tidak, itu urusan lain. Yang jelas tugas kita ya menyampaikan kebenaran lewat dakwah, pengajian, umpama seperti itu. Dan itu salah satu contoh. Dan banyak contoh yang lain, apa yang dilakukan oleh saudara kita dalam keseharian, dalam menjalankan syariat agama ini, hanya karena ikut-ikutan, tapi tanpa ilmu. Sedang Allah sebenarnya menyuruh kita melakukan sesuatu itu harus dengan ilmu, tidak boleh tanpa ilmu. Yaitu apakah yang dilakukan ini memang wajib, diperintahkan, apa hanya sekedar sunnah, apakah mubah, boleh-boleh saja, atau makruh atau haram. Bukankah Allah menyampaikan di dalam surat Isra ayat 36,
yang penggalan ayatnya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, yang artinya janganlah kamu lakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang saudara kita yang lain tidak tahu itu, sehingga melakukan sesuatu yang menurut dirinya, yang dia pahaminya tanpa berdasarkan ilmu yang benar. Maka untuk itu tugas kita ya, kalau sudah tahu itu ya menyampaikan kepada saudara kita yang lain bahwa apa yang kita lakukan ini harusnya pakai ilmu, tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau menurut perasaan, prasangka ini baik, ini kan bacaan Al-Quran, masa Al-Quran kok salah, disalahkan, umpama seperti itu, karena tidak punya ilmu yang benar, sehingga hanya berdasarkan kira-kira tadi, kalau sudah yang dibaca Al-Quran pasti benar. Padahal sesuatu yang benar itu ya perlu tempatnya, niatnya, caranya, diantaranya seperti itu. Ya contoh sederhana umpamanya kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu kan bagus, tidak ada salahnya. Tapi kalau penempatannya mungkin tidak sesuai, sesuatu yang baik itu bisa menjadi tidak baik. Ya umpamanya kalau mau sholat diawali dengan takbir Allahu Akbar, kemudian membacanya 100 kali umpamanya, biar pahalanya lebih banyak. Ya kira-kira ya seperti itu ya, tidak ada tuntunannya, walaupun niatnya baik. Jadi itu contoh sederhana. Jadi sesuatu yang baik, kalau cara penempatannya tidak benar ya bisa menjadi keliru. Umpamanya juga sholat duhur, dari bacaannya sudah benar, dari awalnya sudah wudhu, ya nutup aurat, ya menghadap kiblat, juga 4 rakaat, nggak ada yang salah, benar, bacanya juga fasih. Cuman ada satu hal yang beda, dilakukan jam 9 pagi umpamanya, padahal sholat duhur itu ya dilakukan setelah matahari condong ke barat. Hanya masalah waktunya itu menjadi sesuatu yang benar bisa menjadi salah. Nah, inilah yang harus kita ketahui dan kita pahamkan kepada saudara kita yang lain yang belum mengerti bagaimana melakukan sesuatu itu bisa baik, bisa benar, yang tidak hanya modal caranya, tapi juga perlu hal-hal yang lainnya, perangkat yang lain, syarat rukun.
dan lain sebagainya. Itu yang harus juga diketahuinya. Jadi kalau kita sudah menyampaikannya, kemudian tidak diterimanya, disitulah kita harus belajar legowo. Diterima ya alhamdulillah tadi, tidak diterima ya alhamdulillah. Yang penting kita sudah menyampaikan dengan cara yang bijaksana. Insya Allah seperti itu. Nah, ini yang harus kita coba pahami agar jangan sampai keliru menyikapi ya sebuah perbedaan, juga cara menyampaikan sebuah kebenaran, sehingga kita itu ya tidak salah di hadapan Allah. Kalau kita sudah melakukannya ya sudah mengarah ke apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah seperti itu. Dengan apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan kita jadi paham, jadi tahu bahwa memang ada hal-hal yang bisa kita pahami beda, ada yang bisa kita pahami sebenarnya sama, dan kemudian juga ada yang sebenarnya sama, hanya saja karena ada hawa nafsu, ego, tidak mau disalahkan, atau sombong, seperti apa yang dilakukan oleh iblis. Sudah tahu salah tapi dia tidak mau menerima kenyataan bahwa sombong itu ya tidak boleh, merasa lebih baik itu tidak boleh. Tapi karena gengsinya malah dia punya niatan untuk menyesatkan manusia agar tersesat dari jalan Allah. Itu karena kesombongan, benci, dendam yang muncul pada diri iblis. Yang itu jangan sampai kita tertular oleh penyakit akhlak yang tidak baik itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan belajar untuk ya arif, bijaksana menghadapi persoalan yang mungkin sama, mungkin beda, sehingga kita bisa rukun, bisa damai. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.